warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di sini. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang ibu, sangat teringat akan kisah maling kundang. Dalam kisah tersebut menceritakan bahwa seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi dirinya tidak mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun sayangnya, pada zaman sekarang ini tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini sering kali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 40 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina la insan biwalidayhi hamaltuhu ummuhu wahnana ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika iliyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran dalam surat Al-Luqman. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu, ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah
bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu dicerai itu telah berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Yang pertama, taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga taat, karma, dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita pada orang tua adalah Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga ada menjaga ucapan kita agar tetap sopan, nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak kita ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya. Jangan menggerutu. Yang keempat ada, itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan hingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu, karena ibulah yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.